Maaf, mohon perhatian sekali lagi Ibu untuk pindah-pindah ke depan bagi yang sudah di belakang untuk yang hadir nanti. Ibu Allah, bapak-bapak semuanya, Ibu.
Mengingat acara sudah cukup malam, maka akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jumat 10 Januari 2014 dimulai. Acara pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Camat beserta Puspika Kecamatan Kalibagor yang kami hormati, BPD periode 2007-2013 atau BPD lama yang kami hormati, calon BPD yang dilantik yang kami hormati, LKMD, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Kalibagor beserta rekan-rekan perangkat yang kami hormati, serta para hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadiran yang mana pada malam hari ini kita selalu diberi taufik serta hidayahnya, sehingga insya Allah akan melaksanakan upacara pengambilan jabatan dan pelantikan anggota BPD Desa Kalibagor periode 2013-2019. Guna lancarnya acara pada malam hari ini, marilah acara kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Banyumas nomor 2055 tahun 2013 tentang peresmian penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa bakti
2013-19. Keputusan Bupati Banyumas nomor 2055 tahun 2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa bakti 2015-2019. Bupati Banyumas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa bakti 2013-2019. Ke-1. Meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa bakti 2013-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 14 Desember 2003, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein ditandatangani dan cap. Lampiran Keputusan Bupati Banyumas nomor 2055 tahun 2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa 2013-2019. Daftar anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, masa bakti 2013-2019. Nomor 1. Haryanto STP MP, tempat tanggal lahir Tulungagung 12 Oktober 1971, pekerjaan PNS, alamat RT 8 RW 1, agama Islam, pendidikan S2, unsur tokoh agama. 2. Tri Hatmata SPD, tempat tanggal lahir Sleman 29 September 1962, pekerjaan PNS, alamat RT 2 RW 1, agama Kristen, pendidikan S1, unsur golongan profesi. Nomor 3. Nama Sujatmiko AMD, tempat tanggal lahir Banyumas 4 Agustus 1976, pekerjaan swasta, alamat RT 6 RW 2, agama Islam, pendidikan D3, unsur lembaga desa. Nomor 4. Nama Dr. Andes Bambang Kuswanto SPD, tempat tanggal lahir Banyumas 24 Desember 1961, pekerjaan PNS, alamat RT 7 RW 3, agama Islam, pendidikan S1, unsur golongan profesi. Nomor 5. Nama Setiawan, tempat tanggal lahir 19 September 1975, pekerjaan Polri, alamat RT 1 RW 3, agama Islam, pendidikan S1, unsur tokoh agama. Nomor Haji Asep Saiful Anwar SP, tempat tanggal lahir Sukabumi 5 Mei 1960, pekerjaan PNS, alamat RT 2 RW 4, agama Islam, pendidikan S1, unsur tokoh agama. Nomor 7. Selamat Rianto SE, tempat tanggal lahir Banyumas 2 Maret 1963, pekerjaan PNS, alamat RT 12 RW 4, agama Islam, pendidikan S1, unsur ketua RW. Nomor 8. Nama Rastam Purnama AMD, tempat tanggal lahir Banyumas 9 Agustus 1963, pekerjaan PNS, alamat RT 5 RW 4, agama Islam, pendidikan D3, unsur golongan profesi.
Nomor 9, nama Muflih, tempat tanggal lahir Purwokerto 28 Agustus 1964, pekerjaan swasta, alamat RT 4 RW 5, agama Islam, pendidikan SLTA, unsur tokoh masyarakat. Nomor 10, nama Haji Tarman Muhadi SH, tanggal lahir Cilacap 1965, pekerjaan wira swasta, alamat RT 7 RW 5, agama Islam, pendidikan S1, unsur lembaga desa. Nomor 11, nama Yudi Arianto ST, tempat tanggal lahir Banyumas 8 Mei 1972, pekerjaan PNS, alamat RT 1 RW 6, agama Islam, pendidikan S1, unsur tokoh masyarakat. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein ditandatangani dan cap. Pengambilan sumpah jabatan. Calon anggota BPD yang akan dilantik dan diambil sumpahnya untuk menempatkan diri. Rohaniwan dimohon menempatkan diri. Camat Kalur atas nama Bupati Banyumas selaku pejabat yang akan melantik dipersilakan menempatkan diri. Pengambilan sumpah oleh Camat Kalibagor atas nama Bupati, hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban dan saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan bahwa akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Kesatuan Republik Indonesia dan desa. Pengambilan sumpah selesai. Rohaniawan dimohon ke tempat.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Para saksi dimohon menempatkan diri. Penandatanganan pertama dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah disumpahnya. Yang pertama, Bapak Haryanto STP MP. Kedua, Bapak Tri Hadmadianto SPD. Ketiga, Bapak Sujatmiko AMD. Keempat, Bapak Dr. Andes Bambang Kuswanto. Kelima, Bapak Setiawan. Keenam, Bapak Haji Asep Saiful Anwar SP. Ketujuh, Bapak Slamet Rianto SP. Delapan, Bapak Rastam Purnama AMD. 9, Bapak Mufri. 10, Bapak Haji Tarman Muhammad SH. 11, Bamdi Arianto ST. 12, penandatanganan kedua dilakukan oleh Camat Kalibagor atas nama Bupati Banyumas selaku pejabat pengambil sumpah. Penandatanganan ketiga dilakukan oleh para saksi. Saksi pertama dari Sekcam Kecamatan Kalibagor, Bapak Wiharyono MSI. Saksi kedua, Bapak Kepala Desa Kalibagor, Bapak Ciptadi. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan anggota BPD selesai. Para saksi dimohon kembali ke tempat. Kata pelantikan oleh Camat Kalibagor. Sesuai dengan surat pencatatan Banyumas nomor 2055 tahun 2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang penetapan anggota relatif dalam selanjutnya saya pesan bahwa saudara dapat melakukan tugas yang diamanatkan tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan.
kutipan surat keputusan Bupati Banyumas nomor 2055 tahun 2013 tentang peresmian dan penetapan anggota BPD Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten masa bakti 2013-2019. Pengambilan dan pelantikan telah selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Camat Kalibagor dipersilakan kembali ke tempat. Anggota BPD yang baru dilantik untuk kembali ke tempat. Ya. Bapak, Ibu, para hadir yang kami hormati, tingkat acara selanjutnya yaitu sambutan Camat Kalibagor. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudarso, dipersilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa qala wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan kami Kapolsek dan Bapak Islam. Tokoh masyarakat sesepuh yang kami hormati, rekan-rekan tim fasilitasi kecamatan, para ketua RT, RW, dan lembaga, tak lupa juga pengurus BPD masa bakti yang sudah punah, yang kami hormati dan kami banyak. Wabil khusus saudara kita yang baru dilantik yang kami hormati. Pertama, mari bersama-sama senantiasa panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan karunia-Nya hingga pada malam hari ini, malam Sabtu 10 Januari 2014, kita bisa bersama-sama berwajah dalam rangka kita menjatuh kegiatan yaitu pengambilan sumpah
dan janji kita BPJ untuk masa bakti 2014 sampai 2019. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, yang pertama tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah bisa menutup jadi baru. Sekaligus juga saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada BPD yang dulu, yang pernah, yang sudah mengabdikan diri selama 1 periode. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan panjenengan tetap diberikan umur panjang, kesehatan, jasmani dan rohani, dan terlihat ibadah selama 1 periode dalam berbakti kepada desa dan nusa bangsa ini. Dan juga kami sampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudaraku yang baru dilantik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta memberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa mengabdi diri kepada desa dan bangsa, wabil khusus untuk desa Kalimantan tercinta ini. Dan tentunya kepada segenap masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat RT RW, kami juga sampaikan ucapan terima kasih. Pada awal tahun ini kami juga tidak lupa menyampaikan selamat tahun baru 2014. Mari kita bersama song-song tahun baru dengan penuh semangat untuk bisa mengubah dari kurang baik menjadi baik. Lainnya mudah-mudahan momen hari ini, malam hari ini juga merupakan momen yang sangat penting berkaitan dengan ada paradigma baru nanti dengan munculnya undang-undang desa yang diharapkan nanti mampu memberdayakan sekaligus mampu mempercepat upaya-upaya konkret kaitannya dalam rangka mempercepat peningkatan peran masyarakat. Perlu diketahui bahwa undang-undang baru ini nanti waktunya memang desa sudah sangat-sangat mempunyai harapan, karena di sana nanti minimal antara 600 sampai 1 miliar tergantung jumlah penduduk luas wilayah untuk dana masuk ke desa. Oleh karena itu antisipasi adanya undang-undang desa tersebut, makanya mari bersama-sama untuk bangkit. Pertama adalah pemberdayaan kelembagaan termasuk BPD. Karena apa? Karena nantinya diharapkan jangan ada salah kelola. Ya ini kadang-kadang menjadi persoalan. Dikasih duit kakek malah tambah orang genah. Nah ini makanya BPD diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas nantinya, dan kita diharapkan mampu melaksanakan transparansi pengelolaan secara transparan. Ini yang diharapkan, karena goalnya tidak lain dan tidak bukan bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan sampai turunnya dana yang begitu banyak ini justru tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan awalnya. Jadilah bila nanti kami mengharap dengan sangat, dan saya percaya 100% kepada para BPD yang sudah dilantik, karena memang dengan yang lain kalau dari 12 desa mungkin anggota PBB yang semuanya berpendidikan S1 ini hanya di Kalibagor. Jika saya percayanya ke depan akan mampu bersinergi dalam rangka mengelola manajemen desa, karena memang kedudukan BPD adalah termasuk penyelenggara pemerintahan desa. Jadi
bukan formalitas. Jadi seperti BPD di tahun-tahun yang ada yang hanya sebatas formalitas. Padahal kedudukan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah perintah desa dan BPD selaku lembaga yang merupakan penjalantahan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang tentunya nanti kami akan adanya sinergi yang baik. Dan tentunya pada pemerintah desa kami juga mohon untuk memaksimalkan fungsi BPD. Fungsi BPD di samping untuk penetapan peraturan desa juga tentunya menampung dan mengalirkan aspirasi. Dan hanya dengan fungsi BPD sebagai penetapan peraturan, ini jelas logikanya bagaimana akan bisa baik. Aturan-aturannya saja tidak baik. Nah ini tentunya awal muasalnya bagaimana untuk memanage pemerintahan desa. Mulai dari katakan penyusunan APBD, ini jelas harus ada peraturan desa. Nah, nanti kami harapkan karena sesuai dengan Permendagri 37 tahun 2007 juga amalkan di sana bahwa ini sebenarnya pemerintah desa, kepala desa yang sudah dilantik selambat-lambat 3 bulan itu sudah harus menyusun peraturan desa tentang RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini akan sangat-sangat penting nanti kami harapkan untuk ke depan. Kita ingin adanya koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa untuk bisa melahirkan satu RPJMD untuk menyongsong kaitannya dengan undang-undang. Nah, kaitannya dengan penyusunan RPJMD yang partisipatif tentunya yang diharapkan, maka tentunya harus mampu menggali potensi-potensi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masing-masing atau di masyarakat. Yang tentunya nanti diharapkan dalam penyusunan RPJMD itu bukan yang nyusun bukan kepala desanya saja, tapi bahkan bakunya adalah penggalian gagasan dari masyarakat mulai dari mus RT, musdos sampai musyawarah desa. Ini yang diharapkan dengan teori-teori yang sudah disosialisasikan bagaimana untuk bisa mengkaji satu permasalahan. Di sana nanti LKI sangat berperan penting kaitannya penggalian masalah. Tapi yang supaya apa? Supaya RPJMD itu betul-betul aspiratif dan mencerminkan itulah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini tentunya nanti kami harapkan dengan BPD yang baru, dengan semangat yang baru tentunya untuk mari bersama-sama pemerintah desa berkolaborasi yang baik, sinergi untuk menata 6 tahun yang akan datang, pemerintahan Pak Sip tadi bisa mengubah dari yang sekarang begini, besok harus lebih baik. Apalagi Kalibagor adalah sebagai pusat pemerintahan. Jadi desa yang di pusat pemerintahan mestinya harus lebih baik daripada desa yang lain. Nah ini yang diharapkan. Jadi sebagai desa center kami harapkan adanya perubahan-perubahan pola pengelolaan dan manajemen tentang desa yang baik, transparan, dan tentunya ini juga peran serta juga masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Sepintar apapun pemerintah, secanggih apapun BPD-nya, tanpa adanya peran serta aktif dari semua masyarakat, saya yakin-yakinnya tidak mungkin akan bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita kita. Oleh karena itu tentunya kami mengharapkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW untuk mari menyatukan barisan
bersama-sama untuk rame-rame atas malam-malam itu gimana untuk bisa mewujudkan visi dan misi pemerintahan desa Kalibagor yang tentunya ini dikejawantahkan nanti dalam RKP per tahunnya. Jadi visi misi yang dijabarkan di dalam RPJMD di breakdown menjadi RKP dimajukan kepada APBD tahunnya, itulah yang harus dilaksanakan. Dan ini yang harus diawasi oleh BPD. Pengawasan internal adalah bagaimana APBD bisa jalan. Tapi insya Allah dengan pemerintahan Pak C, saya percaya 100%. Kalau transparannya jelas, transparan, BPD saya yakinnya bisa berkoordinasi dengan baik. Karena apa? Karena sejarah banyak desa yang menggunakan BPD itu anggaran anak penting itu. Sekarang ini ada desa, kadang-kadang sampai itu. Ini hanya formalitas. Tapi insya Allah di Kalibagor, dan saya minta memang harus betul-betul menjalankan fungsi masing-masing dengan baik, sinergis, kompak, termasuk RT RW. Ini. Jadi kekompakan di semua bidang ini merupakan modal dasar yang harus dikembangkan ke depan. Jadi tanpa modal kebersamaan, saya yakin itu tidak akan mungkin. Tokoh agama, tokoh masyarakat harus bersatu, memikir bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Ini yang tentunya hal penting kaitannya dalam rangka ke depan, karena berjalan kita masih 6 tahun ke depan. Harapannya tahun ini sebagai tahun konsolidasi sekaligus mungkin penataan kelembagaan ke depan, termasuk perencanaan yang harus diwujudkan tahun ini. 3 tahun depan tinggal kita membreakdown dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang langsung di masyarakat. Ini yang penting kaitannya dengan hari ini dilantiknya BPD, sehingga sempurnalah roda pemerintahan Kalibagor, karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi semua. Tinggal nanti unsur teknis kelembagaan seperti kelembagaan LKMD dan semuanya yang merupakan lembaga teknis, kami harapkan juga dikonsolidasikan, dikoordinasikan supaya semuanya bisa berjalan seirama sesuai dengan visi misi pemerintah desa Kalibagor. Visi misi tentunya akan terkecualikan jika memang betul-betul semuanya bisa ada semangat kebersamaan, kegotong royongan. Ini yang semakin kesini memang tugas kita semakin berat kaitannya bagaimana untuk menjelaskan gotong royong. Karena sekarang kelihatannya ekonomi uang sudah masuk di semua lini di masyarakat. Kontribusi saja anggaran orang Wanipiro ini sebagai persoalan. Yang ini merupakan tugas berat bagi pemerintahan desa. Bagaimana caranya menggiatkan kembali? Karena ruh pembangunan sebetulnya gotong royongan itu sebagai nilai-nilai dasar masyarakat. Kalau zaman dulu gotong royong merupakan nafas masyarakat. Wong tani arep pada macul pasti pertama beriman. Jika berada wong sing ada cacingan karpe proposal. Nah, ini harapannya pemerintahan desa mampu mengarahkan ke sana. Gotong royongan yang merupakan ruh dari pembangunan itu semakin kesini semakin terkikis habis oleh nilai-nilai ekonomi. Jadi budaya masuk ke sumber masyarakat kita. Sehingga orang Jawa kadang-kadang hilang kejawaannya. Karena orang Jawa dikenal dengan budaya sosial, budaya gotong royong.
tapi gotong royong makin langka. Nah ini tugas juga tentunya tugas kita semua, termasuk tokoh agama. Jadi tokoh agama di mimbar-mimbar juga menggelorakan itu bagaimana semangat gotong royong. Ini yang tentunya harus dilaksanakan. Kalau kita bicara gotong royong, tidak hanya BPD saja yang bicara, tidak hanya pemerintah saja, tapi semua komponen bicara masalah gotong royong. Kalau yang berbicara hanya pemerintah saja, yang bisa jalan itu gotong royong. Berarti harus semua bicara masalah gotong royong. Nah ini yang hal yang memang termasuk langkah sekarang gotong royongan yang harus kita kembangkan, kita gali untuk bagaimana ke depan ya pembangunan bisa berhasil baik. Tentunya hal yang sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu harapan kami berikutnya pada BPD yang terlantik tentunya bersama dengan desa, kepala desa dan perangkatnya, khusus kaitannya dengan pengawasan. Ini yang penting. Jadi BPD tugas legislasi pengawasan, ya. Ini harapannya ini memang betul-betul dilaksanakan pengawasan arti kata secara makro. Jadi misalnya APBD tahun ini begini-begini, kok ada yang belum terselesaikan. Nah ini perlu ada pengawasan dari BPD. Ini yang penting. Termasuk juga menampung aspirasi persoalan banyak sekali. Maka BPD mempunyai fungsi menampung aspirasi. Karena panjenengan sudah berjanji akan tugas. Tadi apa sih ya ini? Demi Allah, jadi saya kadang-kadang berat dan ini. Mau nggak usul jadi kalau sumpah-sumpah kalau saya demi Allah lah itu. Kalau berat banget sih ya. Iya Pak, ya. Kalau demi Allah saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan. Wah, kalau kita rujukan dengan An-Nahl 34, wa aufu bil innal nahja kana mas'ula. Ini kan berat. Ternyata tidak hanya di sini saja itu. Tidak hanya di sini saja. Ini persoalan memang. Jadi manggotnya rusak. Ya berjanji tapi demi darso aja apa-apa. Kayaknya demi cipta di demi darso, lah kecil darso siapa ya? Tapi di sini tadi kan demi Allah. Nah ini yang memang didefinisikan situ. Definisi, betul definisi. Nah ini, tapi saya yakinnya semuanya akan bisa menjalankan itu karena itu tadi bahwa penuhilah janji. Kalau itu kan firman Allah ya penuhilah janji dan janji akan ditanggung jawab. Si minta tidak urip itu. Kalau si minta darso sih lah percuma. Apa darso ini ngasih pensiun mami ngasih bisa. Iya. Jadi kalau si minta darso ngasih pensiun April, ya wis udah. Tapi ini lain. Yang perintah itu yang dari kita lain. Memang ini harus menjadi satu renungan. Jadi anggaran ini orang bentuknya jadi Allah memang baik aja orang budaya ini ya. Baik. Nah ini memang hal yang sangat bagus. Jadi tentunya ini akan memacu kita, membujuk kita, memberikan spirit bagi kita, memberikan tenaga bagi kita untuk semaksimal mungkin. Ya tentunya sebisa kita dong, semampu kita tentunya, mampu kita.
semampu kita untuk bisa melaksanakan. Prinsip ada upaya konkret untuk mewujudkan apa yang kita katakan tadi. Nah inilah kira-kira kalau kita mengingat itu tentunya akan lebih semangat lagi. Pengumpulan ini biasanya persoalannya kadang-kadang ini yang namanya kumpulan wong 10 teka telu tapi itu dia nanti orang juga karena itu jadi kadang-kadang kita memang masih menjuakan sesuatu. Padahal kalau kita memang sebetulnya kalau mau kita jadikan ini sebagai wahan pembedahan, dan memang harus sebetulnya kita jadikan wahana pembedahan. Karena tugas kita manusia diciptakan hanya untuk ibadah, maka apa yang melekat di diri kita jadikanlah itu sebagai wahana ibadah. Insya Allah kalau kita semuanya mampu, ini akan betul. Kayak negara Indonesia bisa, wah makmurnya orang karu-karuan, yakin. Cuman kadang-kadang memang kita lupa sih ya, kita kemutannya ya nyong lagi, melaku orang kemutan nyong jangan apa. Tapi kadang-kadang anggar nyong kemutan bahwa melaku tuki genah aku harus menuju ke sana, pasti semangat. Dia pakai ini. Kadang kita melaku nyongnya mari ini. Padahal jelas kita itu mau ke sana. Melaku kita mau ke sana. Terus mengarah kemana? Ya tidak lain dan tidak bukan mengarahnya ke kematian. Ya, analis akan banget bingung gue. Kalau ingat semuanya sejak-sejaknya mau hidupnya ini orang-orang model-model lah ya. Wong kaya jejak kabeh kayane. Orang-orang menggo-menggo sing dadi kaget jejak sing dadi camat jejak sing dadi camat DPD jejak kabeh jejak kabeh. Yakin sing dadi RT juga jejak. Wong RT ora dibodohi proyek banyak repot itu. Ngerti itu. Kalau kita jelas kita mengarah ke mati. Mati adalah awal dari kehidupan. Ini mikir apa? Kayaknya sinus semua. Beres semua kayaknya. Karena ternyata kita arahnya jelas. Mau ke kematian. Dan kematian awal dari kehidupan yang hakiki. Yang di sana mempertanggungjawabkan yang kita laksanakan di dunia. Sebagai RT, sebagai camat laksanakan. Mungkin aku berusaha agar itu. Sebagai camat misalnya. Karena dia lah begitu. Ya udah, ngesuk kan anggini kok. Jadi di dalam anggini baik. Katanya pakai adunya majul akhirat. Dunia ini ladang-ladang akhirat jadi. Konon karena yang apa nih jadi diketon, darso. Nomor kan diketon, mutakil, jahil, tukang kutil. Lalu mungkin saudara mengharapkan si orang-orang ke sana. Ya benar itu. Ini wong ingat mati betul-betul sekali. Makanya melawan itu begitu. Saya mau mati gitu. Kayaknya gue bukan. Angger kayak itu sudah dicamat kan semangat banget. Delegasinya juga semangat. Mari mati sih.
yaitu sekedar bagaimana lah untuk kita agar spirit ke sana lebih baik. Jadi tahun 2014 harapan akan lebih baik tahun-tahun yang lalu, dan upaya mengurangi angka kemiskinan semakin konkret. Dengan adanya dana desa, undang-undang desa itu tadi, pemerintah nantinya betul-betul mampu mempercepat pengurangan angka kemiskinan yang selama ini memang masih cukup tinggi angka kemiskinan kita. Oleh karena itu, harapan pemerintah dengan undang-undang yang desa baru ini yang dilakukan tentunya bagaimana ke depan nanti pemerintah yang paling ujung ini, karena yang paling berat sebetulnya pemerintah desa paling ujung ini, untuk jadi bempernya pelaksanaan pembangunan di semua ini. Kalau semuanya bisa berjalan baik, ini semuanya bisa berjalan baik. Kadang-kadang program sudah digelontorkan, dana banyak sekali, ada dana desa berkembang, ada dana UGKP, PNPM, macam-macam dana. Tapi karena kadang-kadang orang RT mati, pengelolaannya segempet, jadi persoalan. Jadi nanti undang-undang desa jadi dengan berbagai macam penggelontoran dana, kalau manusianya kurang paham, ini juga bukan menjadi meningkatkan kesejahteraan, tapi meningkatkan pahala. Ini kemarin saya juga diskusi dengan orang inspektor. Inspektorat itu malah khawatir, wah di sekarang saja persoalan itu banyak banget yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Apalagi nanti dengan dana yang banyak. Nah ini tentunya perlu persiapan, memang perlu persiapan kita semua, termasuk ini nanti pemerintahan desa yang baru bersama BPD-nya ke depan ini membangun transparansi pengelolaan keuangan yang nantinya benar-benar akan diberikan ke desa. Harapannya ini betul-betul menyasar apa yang diinginkan. Dan inilah kira-kira Bapak sekalian informasi kaitannya dengan pemerintahan ke depan. Dan ini ada informasi baru untuk pemberdayaan, terutama ini bidang bahasa Jawa Banyumasan. Ini kemarin sudah dicanangkan, dilaunchingkan. Setiap Kamis kita akan berbahasa Banyumas. Ngako-ngako gula. Itu sebetulnya Kali Bagor sudah mendahului dulu ya Pak Harto. Setiap Jumat dulu kita kemas Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat budaya, Jumat imam. Sekarang hilang apa Pak Harto? Jumat imamnya juga berbeda selama. Dulu motornya Pak Harto Jumat imamnya, Pak Harto pensiun, milih pensiun. Kecamatannya menang enggak pensiun juga. Begini, ini namanya can. Jadi dulu kita gitu ada Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat budaya, Jumat dan Jumat budaya ini kita harapkan setiap Jumat itu kita berbahasa Jawa, Arpe. Berjalan memang waktu itu, cuman mengenai ini sumbunya semakin besar lombok ya, terus dasar larang, gitu. Akhirnya sinet mati gitu. Nah, ini nanti tugas section baru ini, masih kesra yang baru, karena ini diurusikan dengan pemerintah kabupaten untuk hari Kamis. Kalau dulu saya hari Jumat, tapi ini Pak Bupati sekarang Kamis. Kalau Kamis ini kita diharapkan berbahasa Jawa, Banyumasan, jadi ngomong-ngomongan lah, para punong begitu. Itu di semuanya harapannya supaya tidak hilang bahasa Banyumasan. Ini informasi terkait dengan program dicanangkan untuk berbahasa Banyumasan. Ini saja mungkin bagi sekalian yang dapat kami sampaikan.
Sekali lagi kami sampaikan kabar selamat kepada DPD baru dan kami pesan kepada semua masyarakat untuk mari bersama-sama mendukung semua program pemerintah termasuk masalah PBB. Juga seperti dia. PBB juga bagus sekali Bogor karena ada yang tidak lebih bagus. Di Bogor ya sudah tidak bagus karena ada tidak bagus. PBB saya minta dengan sangat karena ini juga merupakan PAD daerah yang akan dikembalikan kepada panjenengan sekalian. Jadi kami titip kepada Pak RT RW untuk bisa berperan serta aktif dan mendukung program-program pemerintah termasuk berkaitan dengan PBB yang setiap tahun ada. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan masalah ini tahun politik ya Pak Bu, tahun politik belum untuk bisa dikondisikan wilayah panjenengan RT Siskamling tinggal pada saatnya jangan sampai ada orang yang golput gunakan hak suara panjenengan sekalian dan ini adalah sangat strategis untuk pileg dan pilpres yang akan dilakukan bulan April depan. Ini juga tugas kita semua, kewajiban kita untuk mensukseskan program-program pemerintah pileg yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Dan jangan lupa, ini kriminalitas juga wilayah kita juga cukup tinggi, gitu. Penjambretan di wilayah ini, wah, termasuknya nggak ngerti siapa orangnya gitu. Jadi makanya tembak itu fakta lah ya. Ini semakin hari kok semakin orang banyak gitu. Jadi mestinya kan harus ada misterius. Di Petrus zaman Soeharto, waktu itu rampung gitu. Rame lah gitu. Terus akan pemikiran rampung. Kalau menurut Indonesia Kambangan pada baik, ternyata lewat Indonesia Kambangan masih bisa komunikasi luar, nggak HP apa sih narkoba sih, jadi bandar dulu. Ini salah siapa jalan kayak gitu jalan? Kita di tempat baik lah kalau itu. Nah ini ya, kira-kira fenomena-fenomena sosial yang ada di kita dan pemerintahan yang perlu kita sikapi dengan baik dan tentunya mari bersama-sama sekali lagi untuk bisa menjadi anggota pada secara baik dan bertanggung jawab pada lingkungan kita masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dan kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kali Bagor. Semoga memberikan motivasi khususnya kepada BPD yang baru dilantik untuk bermitra dengan pemerintah Desa Kali Bagor. Meningkat acara selanjutnya nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Padamu kami berjanji, padamu
Kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Junaidi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidil awwalina wal akhirin radhiyallahu anhu saadatina rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan ya rabbana ya alhamdulillah min jalalika. الكريم معلم الملك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ya Allah kami agungkan asmamu ya Allah dan yang malu dan yang malu dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puja dan bersyukur kehadirat ya Allah, bersembah, berserah diri dan kepadamu ya Allah. Kami berdoa menyampaikan harapan dan mohon pertolongan karena itu ya Allah. Terimalah kehadiran kami dengan sifatmu yang maha pemuda, maha lagi maha pemuda. Ya Allah, Tuhan yang maha pemuda dan penuh rahmat. Atas limpahan rahmat-Mu jua ya Allah, kami semua dapat berkumpul, bertemu muka dan bertemu hati, serta bersilaturahmi di desa yang ada. Ya Allah, ya bijaksana, senantiasa mengasihi segenap hamba-Mu. Hanya Engkau ya Allah, pemilik dan pelimpah kekuasaan, pencabut dan pemberi tahta dan jabatan, penentu dan pemberi keselamatan. Ya Allah ya Allah, atas izin dan ridho-Mu jua ya Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Pada malam hari ini, tanggal 10 Januari 2014, dan saat ini telah dapat terlaksana pelantikan anggota Badan Pemusyawaratan masa bakti 2013-2019. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pelantikan anggota Badan Pemusyawaratan sebagai pendorong, pembangkit semangat juang, serta pematu kedisiplinan dalam meningkatkan prestasi di segala bidang. Ya Allah, yang aziz ya Allah, berkahilah ya Allah kami semua ini, jauhkanlah dari bahaya dan bencana, serta segala hambatan dan rintangan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah kesalahan dan kesalahan kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, ya Rabbi, segala permohonan dan doa. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan mutmainnah. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainnah. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Namun secara ini ditutup, saya selaku pembawa acara apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti setelah acara ditutup untuk mohon jangan mundur dulu karena masih banyak informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua maupun oleh Bapak Sekdes. Marilah acara ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah pelantikan sudah usai, dan untuk acara selanjutnya di luar acara pelantikan yaitu informasi ataupun pengumuman yang akan disampaikan untuk yang pertama oleh beliau Bapak Kepala Desa Kali Bogor kepada yang terhormat Bapak Ciptadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wasyukurillah labaka yang itu anak Pakku yang kami hormati, para adik, para kiai, para sepuh yang kami hormati, Bapak Camat beserta stafnya, yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta stafnya atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati Bapak Kecamatan beserta stafnya, dan yang kami hormati Pak BPD yang barusan dilantik, serta yang kami hormati Bapak BPD yang mantan yang telah purna, dan yang kami hormati juga para tokoh masyarakat, para ketua RW dan para ketua RT sewilayah Desa Bogor, serta yang kami hormati rekan-rekan kami. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan puji-puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat hidayahnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan acara pelantikan BPD, dan alhamdulillah tadi terang ini hanya hujan itu hanya menghormati panjenengan BPD yang baru dilantik, sehingga suasananya sangat segar sekali, dan kita dalam posisi yang sehat walafiat, tiada halangan sebab. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat-sangat kami hormati, dengan adanya tadi telah dilantiknya pilihan baru, ini sangat menjadi kebanggaan kami. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan kepada bapak-bapak BPD yang lama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras panjenengan, sehingga Kali Bogor dalam posisi selangkah lebih maju dan serta lebih tinggi. Ini berkat semua dari kerjasama antara BPD dan kelembagaan, baik RKMD, baik RW, dan doa restu dari para kiai-kiai semua,
sehingga Kali Bagor terjadi hal seperti ini. Alhamdulillah wis duwe siji derek di Grunggul Songgong telah ada dengan adanya embung mini, dan alhamdulillah untuk penanaman pohon kelengkeng kemarin dia datang 1.750 pohon maksimal, dan insya Allah segera ditanam. Siap tanam gitu. Ini semua adalah berkat perjuangan dari kita pemerintah desa, BPD yang lama, dan RKMD, tokoh masyarakat, serta RT RW, dan tidak kepada BPD yang baru ini adalah bergabung di dalam kelembagaan beserta tokoh-tokoh. Ini menunjukkan bahwa Kali Bagor sesuai dengan program-program kita dan visi-misi kita, sehingga bisa selangkah maju. Dan mudah-mudahan ke depan diawali 2014 ini Kali Bagor akan melangkah lebih maju lagi dengan bimbingan BPD yang baru, dan nanti LKMD-nya dan STMD-nya. Lebih-lebih dengan adanya turunnya undang-undang desa yang kemarin pada tanggal 18 Desember telah disahkan, ini bisa mengatur otonomi desa sendiri, dan lebih-lebih dengan kucuran dana dari yang 10% dari APBN ini bisa dikelola sendiri, dan doa restunya para tokoh, para kiai, dan para masyarakat, dan para pendekar-pendekar dari kecamatan, Koramil, dan dari Polsek, doa restunya sehingga tidak nanti mengolah apa yang menjadi undang-undang desa ini bisa berjalan dengan lancar, transparan, dan baik. Itu seperti itu. Jadi kami mohon kepada semua saja doa restunya. Para doa arahnya, jadi kompetenan desanya bagus, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Seperti hal-hal yang demikian dengan adanya pelantikan ini, mari kita bersatu untuk maju. Berbeda adalah teman, berbeda adalah kawan, berbeda adalah saudara, namun tetap bersatu untuk maju demi suksesnya Kali Bagor. Amin ya Rabbal Alamin. Ini karena dengan kebenaran kita disaksikan oleh Pak dan Koramil dan Polsek, kita sangat gembira pada malam hari ini. Lebih-lebih dengan setelah dilantiknya ini hujan, berarti suasana di Kali Bagor menjadi segar, menjadi dingin, namun tetap bergerak maju ke depan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan semua itu akan terlaksana dengan baik. Itu seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nanti apabila lain waktu kami segera mengundang BPD yang baru untuk membentuk perusahaan, ketua, anggota, kabit bangunan, kabit kesra, kabit pemerintahan, sehingga semua itu kita bersatu seperti yang sudah kita tidak lupa BPD, LKMD bersatu padu untuk pemerintahan desa Kali Bagor. Ya. Kita sebagai pemerintahan desa, kepala desa, peranan tidak ada artinya kalau tidak dibantu dengan panjenengan semua. Ini panjenengan dan berkat dengan dari Pak Sangat Sidarso Kali Bagor lebih maju. Pak Darso Sewu ngesuk ngger pensiun ya ajak laleng karo Kali Bagor, nang Kali Bagor ngirim maringana ajak wakil Pak Darso. Kaya itu ajak wakil, kaya itu. Nek teman-teman perangkatnya nggih Pak Darso. Karena ini adalah tokoh kita. Ya, ini tokoh kita di Kecamatan Kali Bagor. Beliau sangat mendukung apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi program, apa yang menjadi visi-misi desa Kali Bagor. Dengan namun pelaksana Kali Bagor PDB masuk 100%, tapi bukan 100-nya, tapi 90. Itu sudah bagus sekali pertama. Ini di sini letaknya, menimbang karena Kali Bagor bone 300 hektar, tapi tanahnya akeh sing wong luar. Angger diparani sepisan orang ketemu, tinggi orang ketemu, tinggi tenunya semangga. Tapi gara-gara mati wae. Nah, di sini letaknya jadi Kali Bagor seperti ini Pak, dari BPD-nya. Tapi ini semua yang menjadi program kita berkat perjuangan dari BPD yang lama, berkat perjuangan dari LKMD dan
RW semua berjalan lancar, baik dana bantuan dari pemerintah apapun, RT lah bentuknya seberapapun, alhamdulillah bisa kita kerjakan dengan bagus. Kayak gitu Pak. Ini berkat doa restu kesemuanya, dan ini berkat dari bimbingan Pak sama Pak Koramil dan Pak Kapolsek. Ayo gitu. Di sini dari Bogor. Sekali lagi dengan ada hal seperti ini, marilah kita tetap terus maju terus masa mundur. Ini nanti akan dengan adanya program-program desa yang sedemikian rupa, dengan adanya kucuran dana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa meningkatkan kesejahteraan RT RW, cing RT RW sifatnya ketara-ketari keteribal sedikit kumpul aja nanti kayak gue lah melas gue pas sama doa restu. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai deh kayak itu mawar lah kampanan. Jadi lagi kita mengangkat pada panjenengan, berbeda adalah teman, berbeda adalah saudara, berbeda adalah kita semua si penting ayo bersatu untuk maju demi Kali Bogor ke depan. Terima kasih. Kiranya kami tidak bisa berpanjang lebar, mengingat menimbang waktunya jam malam, pokoknya kepengennya cerita sih akeh banget, namun karena terbatas waktu, mau paksa pakai yang berkait jarak waktu, bukan undangan anak lomba sekdes, sehingga kami akhiri banyak kekeliruan, kata lepate indah kali perjalanan kaki, leret-leret ini tembung, yang agung maupun pilih-pilih pelajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acaranya, yaitu informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh Bapak kepada Bapak Budi Santoso. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk informasi yang pertama terkait dengan kegiatan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2014, bahwa sesuai dengan jadwal yang kami terima untuk pemerintah di Bogor, pas nanti pelaksanaannya hari Rabu tanggal 15 tahun 2014. Untuk itu kami harapkan semua saja unsur lembaga termasuk dari PPD yang baru, RT, RW, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, nanti kami harapkan untuk kehadirannya kaitannya dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2014. Terus untuk yang kedua, kaitannya dengan penyaluran dana PKH program Keluarga Harapan untuk di Kali Bogor, jadwal besok hari Sabtu jam 11 di kantor pos. Ini perlu kami sampaikan, kita Desa Kali Bogor 90 penerima program PKH dari 2.300 KK lebih, 8.600 jiwa cuma menerima 90 KK. Ya alhamdulillah, berarti dianggap mampu. Nah ini untuk bisa diinformasikan, program Keluarga Harapan penyaluran dananya besok hari Sabtu. Terus untuk yang ketiga, rencana dengan pendistribusian kartu tabung LPG 3 kg. Kami kemarin tamu dari konsultan Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, ini punya tugas untuk pendistribusian kartu kendali tabung yang 3 kg. Cuma untuk sampai dengan saat ini masa berlakunya kapan kita belum tahu. Untuk data yang turun adalah sesuai dengan penerima kompor gas konversi dari minyak tanah ke tabung gas tahun 2009. Jadi masih banyak yang belum terdata. Silakan didata saja, mengumpulkan kakaknya. Kita sudah kita bagikan ke RT karena kita belum tahu kapan mulai berlaku. Ya lebih baiknya disimpan Pak RT dulu Pak ya. Untuk nanti pas mulai berlaku kartunya malah hilang. Nanti pas mulai diberlakukan, orang sudah tidak bisa membeli tabung yang 3 kg tanpa menggunakan kartu kendali, karena dimungkinkan untuk disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan industri yang disalahgunakan. Untuk sampai dengan saat ini kita belum tahu kapan mulai berlaku. Kartu sudah kami berikan sebagian besar kepada masing-masing RT, Pak RT.
Untuk lebih baiknya ya mungkin disimpan jenengan saja daripada nanti ke penerima mau makai cal malah bejang pas berlaku ya nek berlaku Februari nopo Maret sih cakep gitu berlaku tahun 2015 2016 lah kartunya hilang malah repot niki sih nyetak niki Jakarta niki kiranya ini untuk informasi yang perlu kami terima kasih atas perhatiannya atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu ucapan selamat kepada bapak-bapak dari BPD yang baru saja dilantik untuk menempatkan diri maju ke depan. Monggo dipersilakan. Ucapan selamat diawali oleh Bapak Camat beserta tamu undangan lainnya terus mengikuti.
Orang lagi muncul apa-apa juga kok. Apa-apa juga. Kecamatan. Apa-apa juga kok kecamatan itu. Kamera di balkon sih kalau ada isin toh. Bukan aku udah kerja aku praktek ya. Aku mau saya MC Ban. Kamu Mam. Betul-betul impor. Impor. Oke, gede banget. Kerekam. Apa musiknya udah langsung cari musik bisa langsung sendiri musik lain cari langsung musik apa anak-anak udah gak mau ngoplosan di sini saat ini aku mau ngoplosan